Dan kita sudah masuk ke sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, ini sudah ada 58 partisipan yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Silahkan untuk menuju ke slido.com dan klik langsung kodenya 778899. Jadi mudah sekali 778899 untuk bertanya langsung. Ya, kita masuk ke, ternyata banyak sekali untuk pertanyaannya. Nggak nyebutin nama, tapi apakah sebaiknya kita upload sertifikat course online kita ya? Boleh di-upload. Itu akan menambah kok nilai jual Anda. Itu di-upload aja, Bu ya? Ya. Kalau Yes. menuju ke online course yang tadi Mas Antoni saranin ya, Mas ya? Benar. Kalau saya kemarin, benar kata Bu Sylvia, nguploadnya itu kalau bisa di tempat kerja kita. Jadi kan ada apa namanya Bu, working history ya. Experience. Nah, di experience itu tadi kan ada saya apa yang saya lakukan. Nah, di bawah itu kita bisa ngupload PDF atau link. Nah, itu bisa link sertifikat, itu bisa kita upload, di situ tambahkan link. Jadi kalau teman-teman nulis work experience, di bawahnya itu ada link. Nah, masukkan link itu tuh bisa aja masukin sertifikat course online. Jadi relevan dengan di mana tempat kita kerja, pencapaian kita apa, sertifikat yang kita dapetin apa. Atau kalau memang sertifikat itu diakui oleh LinkedIn, teman-teman bisa nambahkan di bagian paling bawah. Jadi contohnya kayak saya tadi, benar kayak Ibu Sylvia tadi kan, ada namanya apa Ibu, asesmen dari LinkedIn. Jadi kita ngisi kuis. Nah kayak kemarin saya coba-coba, sebenarnya saya udah ada sertifikat dari Google Analytics. Biasanya kalau diakui LinkedIn itu akan muncul gambar, itu akan jauh lebih menarik. Misalnya kayak saya, sertifikat saya yang nggak ada gambarnya, biasanya saya hapusin. Ya biar yang muncul yang kayak Google, kayak HubSpot, kayak gitu. Yeah. Gitu sih. Ya. Oke. Penting. Ini pertanyaan yang kedua, Bu. Ini bukan cuma Bu Sylvia sering nolak, tapi ada yang sering juga menolak rekruter. Kira-kira itu bakal oh iya, bener Bu. Ini bener Bu. Gimana nih Bu? Jangan sampai ini gue di blacklist nih Bu. Enggak lah. Enggak apa-apa. Itu memang derita kita sebagai rekruter kok. Jadi tenang, itu tidak akan merusak nama baik seseorang atau kayak gue nggak mau kontak orang ini lagi lah, dia nolak terus. Enggak sih, asal menolaknya dengan cara yang baik. Nah, itu aja. Oh, oke. Kan bukannya apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya. Itu sih sebetulnya. Bu, ada template Bu, menolak yang halus itu seperti apa? Mungkin Ibu sudah... Waduh, pakai template. Belajar gitu, gimana cara nolak supaya tidak menyakiti, Bu? Aduh, apa ya, kalau menurut saya mendingan memang jujur ya, kalau memang saya perusahaannya, saya dengar perusahaannya nggak bagus sih Bu, saya nggak dulu deh, nggak apa-apa, saya juga paham kok kalau ada kayak gitu, atau karena lokasi, atau saya memang lagi nggak nyari, atau apa, nggak masalah. Kalau kita dari sisi headhunter atau recruiter, memang kita berusaha selalu netral ya, dari sisi kandidat ataupun perusahaan, jadi sah-sah aja kok menolak, tapi itu tadi loh, caranya, asal jangan yang nggak enak gitu cara menolaknya. Kalau bahasa kekiniannya jangan agak sombong gitu Bu ya. Sombong banget gitu ya. Rekruter juga dan kandidat juga manusia, jangan disombongin. Oke. Betul. Berikutnya itu ada pertanyaan menarik ini. Saya adalah seorang fresh graduate, saya mau rencana punya karir, pengalaman apprentice saya, apakah di profile LinkedIn harus di-highlight mengenai itu, Bu? Nggak ada salahnya sih, untuk dicantumkan. Biasanya yang saya lihat, karena memang kita rekruter itu otomatis kan bacanya pertama kali di yang about ya biasanya. Nah, kalau mau dicantumin di situ aja. Saya background-nya ini, apprentice saya pengalamannya ini, tapi saya punya minat ke bidang ini. Nah, gitu nggak apa-apa, bisa dicantumkan kok. Oke, Bu, ini sebenarnya saya agak loncat dari slide, saya boleh izin untuk lihat karena ini agak mirip pertanyaannya, jadi supaya agak nyambung, supaya nyambung gitu Bu ya. Ini ada Nugroho, lulusan D3 Public Relation, katanya dia pengen sekali bekerja sesuai dengan background pendidikan dia. Tetapi kemudian organisasi atau aktivitas organisasi dia selama kuliah itu rata-rata broadcasting, bukan public relation ya Bu, justru ke broadcasting ya, penyiarannya. Apakah pengalaman pembelajaran jurusan ini bisa saya masukkan ke experience seperti project-project selama kuliah atau hanya khusus spesifik ke keinginan pekerjaan saya saja? Sebaiknya memang
diusahakan yang yang relevan ya, yang dicantumkan, karena otomatis kita akan melihat seseorang itu gini loh. Sekarang itu banyak perusahaan yang mencarinya itu adalah relevant experience, relevant background. Jadi memang itu yang sebaiknya ditonjolkan di awal. Yang lain-lainnya ditambahkan, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ada yang bisa yang interrelated ya, karena seperti tadi Mas Antoni kan background-nya desain, tapi dia juga belajar marketing. Tapi desain itu juga bisa mendukung pengalamannya sebagai orang marketing. Jadi boleh, tapi apa yang memang dituju, itu yang pertama kali ditampilkan. Oke, kalau saya boleh nambahin gini. Jadi ada namanya yang saya pelajarin dulu, reframing. Reframing itu misalnya gini, kita punya lukisan nih. Lukisan itu kan udah jadi kan? Lukisan udah jadi nih. Gimana supaya lukisan ini bagus? Ya ganti bingkainya, gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi misalnya kayak dulu saya lulusan desain, orang-orang banyak recruiter bertanya, gimana apa hubungannya? Kenapa nggak, kalau kamu memang suka marketing, kenapa nggak kamu kuliah di marketing dong, gitu kan? Nah, saya bilang, oh ada Bu, ada namanya visual marketing. Itu ya sebenarnya sebenarnya saya nyari juga, ternyata memang ada sih, tapi waktu itu memang saya coba cocok logi juga. Sambungin aja lah ya. Ya, memang. Tapi di reframe gitu, diganti bingkainya. Oh, ternyata memang benar. Desain itu ketika kita memiliki kemampuan desain akan sangat nyambung ketika kita ngomongin marketing, karena banyak sekali orang itu terpengaruh karena gambar. Misalnya. Visual ya Mas ya. Wah kayaknya enak banget di makanan, akhirnya datang misalnya gitu. Nah, ya hal-hal kayak gitu sih. Itu namanya reframing. Oke. Jadi nggak masalah sebenarnya untuk yang fresh graduate, mungkin saya coba highlight menaruh kaki saya di sepatu mereka gitu ya. Bahwa nggak apa-apa kalau sebenarnya belum ada karir, pengalaman berkarir, tapi organisasi walaupun tidak ada yang sejalan dengan tujuan karir bisa kayak tadi Mas Antoni reframing gitu ya. Ya, reframing. Biar relevan. Gimana biar relevan? Bu, ini saya ada pertanyaan. Gimana pendapat atau saran rekruter tentang kutu loncat dengan experience yang beragam bidang? Nah itu gimana? Itu generalis. Ceritanya ada generalis. Zaman now bilangnya generalis gitu. Saya tahu di rekruter. Ada kelebihannya seorang generalis karena dia paham banyak hal. Tapi memang ada kalanya satu posisi membutuhkan seseorang itu untuk jadi spesialis gitu loh. Jadi sebetulnya kembali lagi ya dengan kebutuhan dari perusahaan sih sebetulnya. Kalau memang perusahaannya membutuhkan orang yang spesialis banget, kalau dikasih kandidat yang generalis pasti dia akan menolak. Tapi kalau dia butuh orang yang memang, karena ada contoh kayak di satu perusahaan klien kita, dia mencarinya seorang marketing supervisor gitu katakan. Tapi marketing supervisor di sini kerjainnya apa? Ya semuanya. Ya event, ya digital, ya apa segala macam. Nah, jadi sebetulnya tergantung sih. Nah, cuman untuk dari sisi kutu loncatnya itu loh, itu yang kadang-kadang memang jadi penghalang ya. Karena banyak perusahaan yang memang masih punya anggapan bahwa seseorang itu harus stay di satu company untuk beberapa saat sampai akhirnya dia itu punya skill yang mumpuni di satu bidang. Dan pada saat satu orang itu stay di satu tempat, itu kan dia pasti melewati itu enak nggak enaknya bekerja, sudah mengikuti naik turunnya kondisi begitu. Itu lebih dilihat oleh perusahaan tuh kadang-kadang orang yang seperti itu lebih strong gitu loh, lebih kuat dan lebih ya kayak gitu lah, lebih mantap gitu lah pengalamannya dibanding yang kayak jadi perusahaan mungkin akan melihat kalau cuma 3 bulan terus resign, 6 bulan terus resign, kenapa sih ini orang gitu loh, belum dapat apa-apa di satu company dia udah resign. Tapi gimana Bu? Tapi penasaran nih Bu, melanjut nanti bisa disambung sama Mas Antoni soal digital marketing. Ini saya boleh tanya kan? Tadi saya tertarik. Tapi untuk generasi zaman sekarang yang memang generasi new normal kayak pandemi sebenarnya adalah kerja generasi zaman sekarang kan Bu. Gimana Bu? Dan pekerjaannya kan memang begini yang saya lihat dari generasi-generasi yang millennials ini ya.
untuk stay, untuk masa kerja 1 tahun di satu company itu aja udah cukup, kayak udah cukup lama gitu. Memang tendensinya lebih ke sini arahnya kayak gitu sih. Nggak seperti zaman-zaman dulu di mana orang stay di satu company bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai pensiun gitu. Yang kesinian memang di dunia yang digital, kreatif, startup, nah memang 1 tahun aja udah cukup sih biasanya. Kalau boleh saya nambahin ini Bu, bener Ibu bilang. Boleh, Kemarin silakan. saya diskusi sama HR kita, gimana nih di dunia startup? Memang rata-rata setahun setengah itu udah lama. Udah lama, benar. Jadi iya di dunia startup teknologi itu khususnya ya nggak tahu ya, mungkin karena banyak sekali demand jadi main hijack tapi Betul. Rata-rata itu 1,5, tapi kalau bisa sih ya minimal 2 tahun lah. Aku juga kemarin mau 2 tahun gitu, 1,5, tapi rata-ratanya 1,5. Nonton Jadi ini ya, nanti rencananya Mas Antoni 2 tahun aja gitu. ya jangan lah, kalau bisa sih. Gitu. Ini 1 tahun coba. Ini ada pertanyaan. Ini sepertinya karena saking lama pernah menunggu mungkin Bu ya, Mas Antoni. Kira-kira kalau saya sudah mau rubah profil LinkedIn, berapa lama saya bisa dilirik oleh recruiter? Ada nggak ya? Atau Mas Antoni cerita dari kisah pribadi ketika mulai mengutak-atik LinkedIn Ya. Setelah itu kemudian berhasil. Gini, kalau ngomongin berapa lama, banyak faktor. Itu satu yang aku bilang tadi, bahwa ketika memang skill kita itu memiliki uniqueness yang nggak ada orang punya, misalnya katakanlah gitu, itu tuh cepet banget gitu. Misalnya teman-teman memiliki skill machine learning storyteller misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa aja langsung dapat pekerjaan. Jadi kayak demand dan supply kalau kita ngomongin marketing itu. Ya ketika kita memang punya sebuah skill. Nah, gimana caranya? Tadi harus acquire new skill. Jadi kayak aku bilang tadi, aku yang semua orang ngomongin digital marketing nih gitu kan. Terus gimana supaya aku bisa stand out? Gitu. Aku belajar yang namanya data visualization. Itu menggunakan Tableau. Itu orang-orang yang bisa menggunakan Tableau itu tuh rata-rata anak data. Jadi aku belajar yang namanya data visualization with Tableau. Gitu, mungkin teman-teman bisa cari ntar. Nah, gimana caranya? Yaitu aku tonjolin tuh, misalnya kalau teman-teman ngelihat aku pernah nulis misalnya kayak menggunakan data visualization di LinkedIn aku. Nah, orang itu ketika aku nulis itu banyak sekali yang mengunjungi profil aku. Gitu. Karena mereka ngelihat, wah ini skill yang ibaratnya aku punya skill yang berbeda gitu. Jadi menurut aku yang harus teman-teman lakukan, siapin dulu profilnya, dibenerin dulu, baru menggunakan strategi supaya orang visit profil kita. Jadi jangan dulu gimana caranya visit profil kita tapi LinkedIn kita belum bagus, nggak terlalu berefek gitu. Jadi kayak kita bikin dulu website udah bagus, baru bagaimana traffic ini supaya banyak datang ke website kita. Kalau kita udah beriklan supaya website kita banyak dikunjungin tapi website kita jelek, ya buang-buang uang doang. Intinya sih kayak gitu tuh. Aku sangat encourage acquire new skill. Aku sendiri sampai hari ini ya, terus belajar, kadang belajar UX, kadang belajar e-commerce, conversion rate, dan lain-lain lah. Tapi intinya kalau nggak belajar, ya ketinggalan lah gitu. Intinya sih gitu lah. Oke, Bu Sylvia mungkin ada pandangan lain dari recruiter. Kira-kira gimana Bu? Berapa lama kira-kira akan muncul itu? Sama sih, sama sebetulnya. Dan tadi setuju banget sama statementnya Mas Antoni. Lebih baik betulin profil LinkedIn dulu, bagusin dulu, baru sebar benih nih. Dan ini sedikit tips juga ya. Nggak salah loh untuk add recruiter sebanyak-banyaknya di koneksi Anda di LinkedIn. Mungkin tidak akan membuahkan hasil pada saat itu juga. Tapi kalau sudah terkonek dan apabila ada posisi yang memang cocok, kemungkinan yang terkonek inilah yang akan kita kontak terlebih dahulu.
pastinya. Oke, terima kasih Itu sih. Mas Antoni. Ini ada juga pertanyaan mewakili jeritan hati banyak pengguna LinkedIn sebenarnya. Apakah perlu mengupdate akun LinkedIn Basic ke Premium? Karena Premium kan akan berbayar tuh ya. Bayar. Apakah efeknya cukup besar ketika kita update dari Basic ke Premium? Soalnya Mas Antoni nontonnya Premium sih kan? Premium. Kalau boleh aku ceritain, ya tolong jangan bilang ke siapa-siapa, teman-teman yang denger. Itu premium gratis. Jadi aku sendiri di nggak tahu Premium gratis. gratis. Jadi aku nggak tahu gimana si LinkedIn itu milih orang, tapi dia memberikan offering ke beberapa orang untuk kita itu mencoba premium lah selama 1 bulan. Nah, tujuannya aku itu memang sedang banyak belajar course-course di LinkedIn. Jadi tujuan aku course di LinkedIn. Jadi bukan untuk ngelamar. Karena ya bisa dibilang aku dapetin pekerjaan bukan karena premium, nggak juga. Memang agak mahal, kalau nggak salah sekitar hampir 500 ribuan per bulan. Tapi menurut aku dari pengalaman aku sendiri nggak terlalu berefek sih. Kecuali yang aku sangat kerasa itu banyak ilmu baru yang aku bisa dapetin. Karena ketika aku nyelesain course di LinkedIn, aku bisa letakin license dan certification itu langsung ada gambarnya. Itu doang. Kalau paling itu sih. Tapi yang gratis lumayan lah. Saya dapat 3 sertifikat. Kalau tadi sempat gini, waduh ini pasti bakal banyak yang tanya soal basic ke premium. Tapi Bu Sylvia selaku recruiter kira-kira berpengaruh nggak Bu ketika kelihatan nggak? Nggak ya? Sepertinya nggak efek ya. Saya juga masih pakai yang basic kok. Gitu ya. Bahagiakan jawabannya di sore hari ini. Tolong jangan bilang ke siapa-siapa lah, gratis ya, lumayan lah. Cukup buat imunitas kita makin kuat di pandemi ini. Karena yang gratis itu biasa secara psychological bakal bikin kita happy. Kita kan betul. Ini bagus. Jadi karena Mas Antoni kan sempat menyinggung dan Bu Sylvie kayak sempat menyinggung sedikit bahwa kita harus aktif sekali di LinkedIn. Mas Antoni sempat bilang kalau bisa menulis lah, kalau bisa komen lah. Tapi gimana cara kita menulis artikel di timeline LinkedIn kalau kita tuh nggak punya banyak pengalaman? Nanti kita dibilang sotoy, gitu ya. Itu gimana kira-kira siasatnya dari recruiters ataupun dari digital marketing? Mas Antoni nih kayaknya ranahnya, monggo. Ya jujur aku surprise banget dengan LinkedIn karena LinkedIn itu kayak Facebook 10 tahun yang lalu. Jadi aku pernah dapetin tulisan aku tuh bisa ngelihat sampai 50.000 orang. Itu kayaknya sekitar berapa ribu orang yang yang ngunjungin profil aku waktu itu. Tapi intinya di situ aku ngeliat, wow gila powerful banget nih LinkedIn. Terus apa yang mau ditulis gitu ya pertanyaannya? Betul. Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman, Oke. Kalau menurut aku gini, satu kalau teman-teman, kalau aku encourage kalau teman-teman mau belajar, itu bisa masuk ke platform namanya Quora. Di situ bisa bisa belajar menulis. Aku sampai hari ini juga terus belajar menulis. Nggak usah kayak aku dulu benar-benar kerja di industri koran tujuan mau belajar menulis. Tapi sekarang ada namanya Quora, teman-teman bisa belajar menulis di situ. Nulis apapun tentang Quora, coba aja. Nah, nulis tentang apa? Bisa aja misalnya apa yang teman-teman syukuri hari ini. Tapi intinya semua yang tulis itu menunjukkan attitude kita. Jadi salah satu, kalau mungkin Bu Sylvia sangat akrab, yang dilihat kan kalau kita ngomongin attitude kan Bu, baru ngomongin aptitude. Nah, contohnya kayak aku lah, misalnya teman-teman yang satu koneksi sama aku nulis yang namanya kursi kerja boleh dibawa ke rumah. Jadi kursi kerja kantor boleh dibawa ke rumah. Itu banyak sekali dapat. Sangat inspiring tulisan itu ya. Begitu, thank you banget dah. Tapi intinya orang yang membaca dan meng-like dan men-share. tapi intinya itu tuh hanya sebuah, aku memposisikan diri, aku bangga bisa bekerja di company gitu. Jadi meskipun teman-teman gimana caranya, kalau teman-teman magang deh, di magang teman-teman tulis. Kalau fresh graduate magang, ya udah magang. Atau teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru, tulis. Hari ini aku belajar data visualization. Oh, ternyata data visualization itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan ke depan. Saya sangat berharap ada teman-teman atau seorang mentor
yang mengajari saya biasanya pasti akan komen lah, apalagi kalau foto profilnya menarik. Biasanya akan ada yang menawarkan diri untuk, oh ayo masuk ke komunitas kita gitu dan lain-lain. Bu Sylvia gimana Bu kira-kira? Apakah dilihat keaktifan Kalau aktivitas di LinkedIn oleh recruiter? kalau saya jujur nggak terlalu ya. Mungkin gini, mungkin karena kalau Mas Antoni kan memang orang digital marketing yang memang kalau orang marketing banyak nih menulis segala macam gitu ya. Pasti kalau kita recruiter sedang mencari seorang digital marketing ataupun say brand manager atau apa, kita pasti akan melihat. Bahkan ada satu klien kita yang mengharuskan kita sebagai recruiternya untuk sebelum kamu kirim profil ke perusahaan kita, ini ya cek dulu ya dia sosial medianya seperti apa, LinkedIn-nya seperti apa. Karena personal branding dari seseorang itu juga memperlihatkan pastinya bagaimana kemampuan dia untuk membranding produk yang dia handle juga gitu loh. Seperti itu. Ya kalau Mas Antoni saya paham banget karena marketing ya dasarnya pasti itu pasti akan dilihat oleh recruiter. Ya, oke. Oh berarti depend segala on. macam. Kalau misalnya sekarang kan ada banyak yang bilang gini ya, ini saya menyambung sedikit cerita bahwa banyak bilang nggak usah banyak pencitraan deh gitu. Padahal sebenarnya itu penting gitu ya. Untuk recruiter melihat kita juga, apakah kita kemudian termasuk kandidat yang sangat cocok untuk suatu pekerjaan. Tapi ini juga ada pertanyaan menarik dan saya sering sekali melihat ini di LinkedIn. Soal, dan saya juga dulu pernah pada saat saya masih S2 Bu, saya menggunakan titel itu di LinkedIn saya. Bolehkah kita menulis bahwa kita sedang belajar di satu universitas atau kita adalah sarjana Universitas X gitu, sebagai titel head kita? Karena kita misalnya belum bisa menentukan jati diri kita nih Bu. Nggak salah, tapi mungkin kalau boleh cantumkan juga Anda passionnya kemana atau kepengennya ke posisi apa, gitu. Mungkin mungkin design enthusiast, graduates of universitas apa gitu. Boleh dicantumkan seperti itu biar kita yang ngelihatnya tadi ya skimming tadi, baca cepat tadi, oh oke, orang ini minatnya ke sini nih gitu. Oh dia buat teman-teman yang mau ada interview, aku sangat encourage teman-teman ngelihat webinar kita sebelumnya. Itu Mbak Sasti yang cerita. Jadi ya gini, saya sangat bersyukur sebelumnya Mbak Sasti ini seorang host TV dan lecturer. Dia mau bantuin jadi host. Biasanya beliau itu diundang jadi pembicara, tapi thank you banget. Teman-teman bisa ngelihat di webinar kita sebelumnya itu ada ya tentang the art of online interview. Ya gitu ya, Mbak Sasti ya. Gitu. Storytelling Mas. Oh, storytelling for online interview. Ya, teman-teman. Jadi ini tuh adalah lanjutan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan job interview, kan harus interview nih. Nah, itu di webinar Mbak Sasti. Gitu. Dan Pak JP kebetulan. Oh, Pak JP. Oh ya, Pak JP. Ini saya ada pertanyaan lagi dari Slido. Saya cukup tertarik dengan pertanyaan ini karena kan tidak banyak orang kemudian ngutak-ngatik LinkedIn ya Mas dan Ibu ya, nggak tahu bahwa tadi misalnya ternyata di LinkedIn itu ada looking for opportunity, misalnya nih Bu, terlanjur menulis itu, terlanjur nge-add recruiter. Gimana cara apa kita nggak jadi nge-add sebelum di-accept, kita ulang lagi, kita perbaiki itu, kita nggak jadi invite untuk pertemanan atau gimana Bu? Ulang aja nggak apa-apa sampai dapat responnya. Dan itu yang tadi saya share, add note, jangan lupa. Add note yang di bawah ya. Jangan cuma invite diklik tapi add personal note juga, gitu. Pokoknya kenalkan sebaik mungkin. Kalau mau tahu cara memperkenalkan diri, silakan nonton webinar sebelumnya gitu sampai. Ya, ada salah satu cara yang teman-teman, jadi gini. Di LinkedIn itu kita itu nggak bisa sembarang kadang mengirimkan. Jadi gini kan kita pengen nge-add nih. Kalau nge-add nggak, aku juga sering lah. Misalnya kayak aku add seseorang terus nggak di approve. Ya aku withdraw dulu. Misalnya ntar aku gunain tambahkan note atau aku kirim tambahkan note itu banyak cara. Misalnya aku bergabung. Jadi gini, ada salah satu cara untuk approach orang. Kalau kita di dalam satu grup, ada namanya LinkedIn group, kita dalam satu grup kita bisa ngirimin dia pesan tanpa berbayar.
tanpa LinkedIn. Itu salah satu cara untuk nge-approach orang. Itu ya cukup. Ya. Pokoknya diutak rajin lah mengutak-atik. Kalau gini, aku jadi ntar aku share di slide ini tadi sebenarnya ada sebuah fakta dan mungkin aku juga pernah belajar dari Bu Sylvia, orang yang menulis job seeker looking for opportunity itu juga berdasarkan tulisan yang tadi ntar ada di slide, dia tidak akan pernah mendapatkan. Gitu. Mungkin Bu Sylvia juga nggak akan approve kalau dia menambahkan. Malah ke-skip sama recruiter. Maaf ya. Gitu. Tapi malah ke-skip. Maaf. Kalau bisa sih gunain tadi di LinkedIn ada fitur open for opportunity. Kedua, kenapa itu penting? Jangan menggunakan headline looking for opportunity tanpa ada tulisan lain. Karena tadi ada algoritma yang LinkedIn itu tuh nggak, kalau orang mencari misalnya katakanlah data analis, nah udah pasti kita nggak akan muncul. Orang nyari hotel resepsionis, kita udah pasti nggak akan muncul. Jadi nggak akan mungkin seorang recruiter mencari looking for opportunity. Bener nggak, Bu? Betul. Gitu. Dan ini tips lagi. Ini saya buka rahasia recruiter ini ceritanya, tapi nggak apa-apa lah buat teman-teman ya. Gini, kita ini kan sebagai recruiter spesifiknya headhunter ya, kita kan kebanyakan melakukan pencarian kandidat itu secara proaktif. Jadi bukannya orang apply ke kita, tapi kita mencari mereka. Nah, pada saat kita search, itu kita kan menggunakan keyword-keyword yang spesifik sesuai permintaan klien kita nih. Nah, karena kebanyakan recruiter itu juga LinkedIn-nya LinkedIn Basic, ini buka rahasia. Nah, jadi yang muncul pada saat kita search, klik itu kan akan muncul beberapa hasil pencarian kita. Itu biasanya profil-profil yang paling sesuai, paling relevan itu muncul di halaman-halaman awal hasil pencarian kita. Biasanya kebuka itu paling kayak 10 halaman karena basic ya, LinkedIn Basic. Nah, kalau Anda taruh keywordnya yang tadi berulang seperti si Mas Antoni mention, itu pasti munculnya nanti di awal-awal nih, di page-page awal, yang pasti akan dapat attention kita lebih. Oke, jadi jangan sampai, kalau misalnya di law of affirmation sebenarnya itu ada di luar LinkedIn ya, bahwa jangan menulis sesuatu yang kita inginkan. Misalnya looking for opportunity, kita akan mencari terus gitu, nggak ketemu. Mungkin tadi benar kata Mas Antoni, apa yang dicari itu apa? Nah, jadi ya kan looking for opportunity. Kalau Mas Antoni pengen jadi seperti Mas Antoni digital marketing, ya udah tulisnya digital marketing gitu ya. Langsung gampang dan mudah dicari. Tapi ini pertanyaan juga seru banget, Bu. Saya juga penasaran, apakah, dan Mas Antoni juga bisa menjawab, apakah rekomendasi itu penting, itu sudah dijawab bahwa itu penting ya. Tetapi sebaiknya kita meminta rekomendasi itu dari tipe orang seperti apa? Siapa dan bagaimana kemudian cara meminta rekomendasi? Mungkin saya tambahkan pertanyaan seperti itu. Saya dulu nih ya, oke. Rekomendasi yang paling powerful pasti datangnya dari atasan. Boleh atasan langsung, atasan 2 layer di atas Anda, boleh. Nah, tapi pastikan, ini karena kan ini dalam rangka menjual profil Anda kan ya. Jadi pastikan memang orang yang akan memberikan rekomendasi itu memberikan rekomendasi yang positif. Gitu. Nah, dan pastinya rekomendasi ini akan baik apabila datangnya dari orang-orang yang memang bekerja di sekeliling Anda. Jadi, pertama atasan di atasnya lagi boleh, teman kerja yang satu level dengan Anda, satu tim, atau pernah satu project. Lalu juga kalau Anda sudah punya bawahan Anda pun bisa memberikan rekomendasi dan itu akan powerful juga. Kalau fresh graduate, Bu, siapa yang diminta rekomendasi? Kira-kira fresh grad, bisa temen yang pernah kerja bareng, satu project, atau mungkin magang bareng. Magang juga ada atasannya dong, pasti itu boleh dimintain rekomendasi. Ataupun dosen pembimbing, boleh dimintain rekomendasi. Intinya harus orang yang bersinggungan dengan Anda secara langsung dan tahu keseharian Anda atau kinerja Anda itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan ibu bapak dosen juga itu mempunyai LinkedIn supaya sama desainnya gitu ya. Kasihan yang fresh graduate kalau kemudian bingung harus minta ke siapa, sedangkan dosennya mungkin tidak punya LinkedIn.
Mas Antoni ada yang mau menambahkan? Yes, aku bisa cerita sedikit. Sangat penting kita tuh mendapatkan rekomendasi. Saya bergabung di salah satu company saat ini, itu mereka minta nomor telepon atasan saya sampai dua atau tiga company terakhir, bayangin. Itu tuh berarti sangat penting kita tuh keep in touch dengan orang-orang yang dulu. Jadi jangan, aku selalu punya rules, aku masuk baik-baik di sebuah company, aku harus keluar baik-baik. Dan aku juga harus tetap menjaga hubungan, gitu. Nah, jadi dia menghubungin hampir tiga company, bahkan aku kasih sampai dari company yang pertama kali aku bekerja setelah fresh graduate, aku kasih. Kenapa aku sangat confidence? Karena aku punya track record dan aku punya hubungan yang baik dengan mereka. Kalau dari siapa, menurut aku tadi benar kata Ibu, dari ini kalau teman-teman lihat dari profile LinkedIn aku, ada salah satu teman namanya Marta, dia kita dalam satu departemen, aku minta tolong dia ngasih rekomendasi bagaimana aku, dan jujur, gitu. Kuncinya jujur sih, jangan dibuat-buat juga, jangan tolong dong kamu tulis ini gitu, bahwa aku orangnya ini, jangan sih. Tapi intinya kuncinya memang ya jaga koneksi, itu sangat penting lah, networking itu penting. Walaupun sebenarnya mungkin misalnya gimana Bu ya, kalau misalnya keluarnya tidak baik-baik, ter-PHK misalnya kan, sulit menjalin relasi kepada atasan ketika pasca PHK itu gimana kira-kira? Mungkin ada tips dan trik? Oke, kalau PHK kan juga sebetulnya macam-macam alasannya ya. Mungkin kita bicara mungkin yang resign-nya tidak baik lah ya, ada kasus atau something gitu ya. Tetap bisa minta rekomendasi, tapi ya mungkin kalau ternyata di company itu Anda punya masalah atau isu dengan atasan, ya udah jangan minta dari dia lah, minta dari rekan kerja. Mungkin kalau rekan kerja kan lebih lebih dekat, mungkin juga bisa lebih enak memberikan rekomendasinya. Seperti itu. Ini saya langsung ke pertanyaan berikutnya, next question itu balik lagi ke skill, permasalahan skill. Apakah skill yang dipelajari dari online learning gratisan, tapi belum terbukti di dunia kerja, itu bisa kita taruh Bu di LinkedIn? Kalau online certification, yang saya jujur nggak terlalu familiar ya dengan online certification, ada macam-macamnya seperti apa. Tapi asalkan dari penyelenggara sertifikasi yang bisa dipercaya, saya rasa sih nggak apa-apa ya untuk dimasukkan. Mungkin Mas Antoni ini lebih punya pengalaman banyak nih online certification. Kalau aku sih berharap yang ditampilkan itu proven skill, gitu. Jadi akan jauh, karena kenapa? Aku dulu aku pikir ketika kita itu dapetin sertifikat, kita itu udah langsung jadi ahli. Ternyata salah. Aku dulu bahkan pernah ngambil sertifikasi yang harganya sampai 20 juta. Menurut aku yang akhirnya ketika itu tidak dipraktekkan, itu hanya menjadi teori, gitu. Jadi yang aku bahkan sertifikasi itu nggak aku masukin di LinkedIn. Kenapa? Karena aku ngerasa bahwa itu tuh nggak terlalu relevan dengan karir yang aku dapetin. Jadi intinya bahwa yang aku bilang buat teman-teman, hayu masukin sebuah sertifikat yang benar-benar teman-teman bisa buktikan, gitu. Jadi aku sangat encourage kita itu berperang itu skill, bukan lulusan tertentu, bukan sertifikat, banyak-banyakan sertifikat. Karena aku kayaknya sih kemarin baru ketemu sama salah satu engineer di salah satu startup company, dia lulusan SMA. Dan aku sangat-sangat gila, keren lo ya, gitu. Lulusan SMA, tapi proven gitu, skillnya bener-bener di atas rata-rata. Skill. Saya setuju sama Mas Antoni sih, bahwa zaman sekarang tuh betul ya Bu ya, kayaknya memang penting itu adalah skill. Kayak saya pernah dengar satu quotes gitu yang bilang, percuma tumpukan jasa dan sertifikat kita banyak, tapi kemudian kita tidak tahu menggunakannya pada saat perang. Bagaimana memakai? Betul. IPK bagus juga tidak menjamin kesuksesan seseorang kok. Oke, Bu, ini saya mau tanya, ada pertanyaan. Apakah kita, tadi kan kita bilang tidak boleh pakai fresh graduate atau job seeker atau misalnya looking for opportunity
Kalau kita ganti misalnya dengan spesifik keahlian kita kayak finance, accounting, dan tax. And tax itu gimana, Bu? Jadi kayak spesifik keahlian atau mungkin subject matter pahami? Nggak apa-apa, lebih baik seperti itu sih. Mungkin kalau mau kalau mau lebih spesifik kayak katakanlah memang mencari opportunity di bidang itu, mungkin bilang aja finance, accounting, and tax, tapi di belakangnya koma looking for opportunity gitu. Jadi gini loh, sebetulnya bukannya nggak boleh menulis looking for opportunity di headline ya, boleh, tapi letakkan itu di belakang. Karena munculnya itu yang kelihatan pertama kali itu kan pasti kalimat yang di awal nih, itu sih. Nah, berarti sebenarnya nggak masalah Bu ya kalau kita di job kita, tapi kemudian captionnya adalah subject matters yang kita pahami gitu ya. Jadi saya sempat membaca sebenarnya, kira-kira tadi kan Ibu sempat mention bahwa persiapkan foto profile LinkedIn yang seprofesional mungkin. Ada nggak kira-kira latar belakangnya kayak gimana? Atau angle-nya apa, boleh selfie, sebenarnya selfie masih tetap profesional, atau gimana Bu? Atau harus di studio dengan latar belakang putih atau merah atau birunya? Oke. Sebetulnya sih nggak ada aturan baku ya, dan nggak harus kayak pas foto yang kaku gitu juga nggak. Asalkan rapi, foto profesional lah ya, mau pakai jas kek, mau pakai kemeja, terus juga yang rapi, sopan, terus juga mungkin keluarkanlah ekspresi yang Anda ingin tampilkan gitu. Kalau orang sales nih, biasanya saya suka ngelihat orang sales yang mukanya tersenyum di fotonya. Positif begitu auranya. Orang marketing gitu biasanya, wah kalau senyum mantap nih gitu. Kayak Mbak Sasti, saya lihat juga profiling-nya fotonya, weh lebar sekali. Nah, itu daya tarik loh, karena dari senyuman itu kan kelihatan tuh auranya orang, wah ini positif, approachable orangnya gitu. Ya tapi kalau memang personality Anda memang tidak seperti itu ya jangan dipaksain, senyumannya malah serem nanti. Tapi sampai juga mungkin fotonya tuh kan sekarang itu ada dua. Kalau di komunikasi nih Bu ya, ada dua. Ada foto memang dengan cara senyum, ada yang fotonya tuh kayak menunjukkan dominansi dengan gaya yang agak-agak ala-ala Vogue gitu loh Bu, Vogue magazine. Oke. Itu jangan ya Bu ya berarti ya. Janganlah. Bagus, ingat. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung diposting. Tadi sepertinya Mas Antoni sempat menyinggung presentasi, Mas. Apa yang belum ditampilkan di lampiran presentasi untuk teman-teman webinar hari ini? Mungkin bisa langsung ke sana. Teman-teman gini, yang aku pengen encourage tuh, aku tuh sangat-sangat terbantu. Aku belajar ini, learning how to learn. Sayangnya kita itu tidak pernah diajari bagaimana belajar bagaimana belajar, gitu. Kalau kita ngerti bagaimana belajar yang efektif, kita bisa banyak sekali mempelajari sesuatu hal yang baru. Ini learning how to learn, ini gratis di Coursera. Teman-teman bisa catat. Terus satu lagi, dulu ada namanya yang kita belajar, orang itu otak kiri, otak kanan. Oh, aku tuh orang otak kiri banget loh, karena aku tuh pintar ngitung gitu kan. Mungkin teman-teman sering dengar. Ternyata itu tuh hanya mitos. Jadi itu tuh hanya mitos. Harvard pernah menulis tidak ada pengaruhnya ketika orang mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan analitik, ataupun orang yang pintar ngomong, itu tuh yang bekerja cuma otak kanan, belum ada bukti gitu. Di situ tertulis bahwa itu masih mitos gitu. Jadi menurut saya, karena saya suka belajar skill yang baru, ada namanya juga bukunya bagaimana mengakuisisi skill hanya dalam waktu 20 jam. Selama kita itu senang, misalnya kita senang nih belajar piano, bisa. Gitu. Jadi intinya siapin, tambahkan skill-skill baru lah. Terus tambahkan skill-skill baru yang relevan. Misalnya kayak aku tadi, digital marketing ditambah programming, jadi bisa digital marketing engineer. Digital marketing ditambah visual, jadi visual marketing gitu. Jadi kayak mengkombinasi itu sangat-sangat. Dan ada orang sekarang yang kuliah di Amerika itu ada namanya machine learning storyteller.
dia sangat bisa membaca machine learning, tapi dia pintar menyampaikan ke eksekutif bahwa ini loh hasilnya. Dia pintar menceritakan hasil dari machine learning. Jadi gabungin storyteller, dia belajar storytelling, belajar machine learning, gabungin gitu. Itu sih. Ini karena waktunya masih sekitar 7 menit lagi, saya boleh minta izin untuk kasih sedikit, mungkin Pak JP atau Bu Sylvia nanti yang akan memberikan sedikit kesimpulan atau kira-kira tips and trick yang singkat sekali, mungkin satu kalimat atau 1 menit gitu Bu, soal tema kita hari ini. Dan mendapatkan pekerjaan dari LinkedIn. Okay. Kalau dari saya, intinya adalah LinkedIn profile itu penting, karena itu adalah personal branding Anda. Jadi, make time, sediakan waktu untuk buat profile LinkedIn yang semenarik mungkin dan merepresentasikan diri Anda sebaik mungkin. Jangan males untuk minta bantuan teman-teman di sekitar Anda, minta rekomendasi, minta endorsement, dan lain sebagainya. Dan buatlah LinkedIn profile Anda se-personal mungkin dan seprofesional mungkin. Baik. Itu aja. Terima kasih Bu Sylvia, Mas Antoni. Sama-sama. Pak JP ada ditambahkan tidak, Pak? Ya, kalau dari saya, itu tadi sepertinya udah di-capture semua ya. Ya, mengenai fotonya Bro Antoni juga cukup bagus sih. Perannya tuh kelihatan. Ya, kalau dari saya sih tadi, ya sepertinya sih udah di-capture semua ya. Itu personal brand memang sangat penting. Jadi, jangan males untuk bikin job description. Kalau ada pun achievement yang teman-teman ada di perusahaan gitu, make sure untuk di-mention di LinkedIn, karena itu kadang-kadang kita tuh caught up di pekerjaan saya ini, tapi mention achievement, karena itu satu hal yang dari sisi kita recruiter itu tertarik, ternyata orang ini di sini ada prestasinya seperti ini. Kalau mungkin bisa ada award, best employee, best achiever, itu mention. Jadi ini kesempatan Anda untuk sell yourself, seperti itu. Jadi jangan pelit kata saya sering ngobrol sama Bro Antoni, jangan pelit kata, ayo tell your story. Ini kan career, your story, you know it best gitu. Cobalah ceritakan gitu. Ini platformnya, justru ini platform yang sangat bagus, LinkedIn ini, untuk Anda bercerita tentang diri Anda. Seperti itu. Ya, jadi kita sebagai recruiter baca itu senang banget gitu. Wah, begini. Jadi kita nanti interviewnya kita akan lebih direct, lebih spesifik, karena impact-nya kita waktu bercerita ke klien-klien kita akan pasti bisa lebih detail, lebih sesuai lagi dengan apa yang mereka cari gitu. Kita bisa lebih bercerita, merepresentasikan teman-teman lebih baik lagi di hadapan klien. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau mau boleh tambahin, itu webinar yang sebelumnya, kalau teman-teman ke YouTube, bisa ke YouTube channelnya Match Recruitment. Jadi ketik aja nanti keluar. Nah, itu ada tuh ada 3 video kalau nggak salah dari presentasi sebelumnya yang tentang storytelling itu. Silakan dinonton teman-teman, dan silakan di-like juga. Dan di-share Pak ya. Dan di-subscribe, jangan lupa kalau ada gimana ulangi. Like, share, dan subscribe. Mas Antoni, terima kasih Pak JP. Ya, itu paling penting. Story gitu. Tell your story, itu penting sekali. Silahkan Mas Antoni. Aku mau buka rahasia sedikit sebelum tutup. Itu foto aku memang foto di studio. Jadi memang niat banget. Work experience aku itu tuh menggunakan meminta bantuan seorang teman dari US untuk ngebenerin seluruh grammar. Jadi bener-bener aku akuin bahasa Inggris aku nggak secanggih banyak orang, tapi pasti ada jalan lah, intinya gitu. Jadi jangan aku nggak ngerti ini, ya udah cari temen, cari koneksi gitu, minta tolong sama Mbak Sasti, gimana aku nggak bisa, ya tanya Mbak Sasti misalnya, aku nggak ngerti ini, tanya Pak JP, dan bisa, aku pun sangat welcome teman-teman yang mau bertanya apapun. Satu yang pengen aku bilang bahwa tetap semangat,
hati yang gembira adalah obat. Yang penting kita terus happy lah. Dan kalau memang teman-teman sampai udah bingung dan pengen bunuh diri, hubungin aku, hubungin Pak JP. Ya intinya sih gitu. Ya itu aja sih dari aku sih, Mbak Sasti. Baik, terima kasih banyak Mas Antoni. Tadi saya izin ngetik-ngetik karena saya harus menjawab pertanyaan di chat, penting sekali untuk akun YouTube Match Recruitment. Supaya langsung di like, subscribe dan juga share. Nampaknya kita pas sekali waktu di 17.29, di 17.30 kita sudah harus mengakhiri webinar. Terima kasih banyak kepada para pembicara, Mas Antoni, Bu Sylvia, Pak JP juga tadi sudah sempat turun dalam memberikan saran juga dan tips dan trik. Tetap jalan silaturahmi kita semua yang ada di forum ini, di LinkedIn, dan kita akan berkomunikasi lebih lanjut di situ. Sehat selalu, bahagia terus, dan semoga webinar ini terus bermanfaat. Saya Dawi Prasasti, terima kasih banyak untuk sudah hadir di webinar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sylvia, Bu Ida, Mas Antoni, Pak JP. Terima kasih semuanya. Thank you Bro Antoni, thank you Mas Asti. Terima kasih. Terima kasih.